Coach, kita kan lagi tahap menu latihan recovery nih. Lu tahu nggak sih tempat recovery yang oke di deket sini di mana? Woi, pas banget. Dimana Kita nih sekarang lagi ada di Cideng. Oh ya? Gue punya kenalan tempat yang bagus untuk recovery. Tempatnya di Cideng, Jalan Musi. Oh ya? Namanya Medifit. Pengen tahu Medifit kayak apa? Ayo. Yuk, ikutin. Halo, selamat siang Mbak Gladys. Selamat siang Coach, apa kabar? Baik, perkenalkan saya Andre. Saya Arif. Kita datang ke sini pengen tahu ada apa aja sih di Medifit. Yuk kita jalan-jalan sambil kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oke. Halo semuanya, nama saya Gladys Angelina. Saya di Medifit sebagai kreatif dan marketing. Jadi kita sekarang ini lagi ada di klinik Medifit. Klinik Medifit ini ada di Jalan Musi nomor 15 Cideng, Jakarta Pusat. Jadi di Medifit ini kami menyediakan salah satu layanannya adalah medical screening. Medical screening ini dilakukan oleh dokter spesialis olahraga yang meliputi konsultasi dokter, lalu ada juga pemeriksaan fisik dan ada juga fitness test. Jadi di kami setelah dilakukan konsultasi dokter, dokter akan merancangkan sebuah program latihan yang disesuaikan dengan kondisi dari pasien tersebut. Apabila pasien tersebut dalam keadaan yang injury atau cedera, kami bisa menyarankan untuk melanjutkan program musculoskeletal rehabilitation. Namun apabila pasien dalam keadaan yang baik-baik saja, bisa melakukan program injury prevention dan performance program ataupun recovery program itu sendiri. Jadi fasilitas yang ada di klinik Medifit, kalau kita bisa lihat di belakang sini ya, jadi di Medifit ini dilengkapi dengan peralatan olahraga yang berstandar medis. Jadi alat-alat yang ada di Medifit ini memiliki biofeedback monitor dan chip card. Apa sih fungsinya dari biofeedback ini? Jadi biofeedback monitor ini dapat menyimpan data-data pasien sehingga kita dapat mengetahui progres latihan seseorang yang ada di Medifit ini sendiri. Selain itu, di Medifit ini menyediakan ruang konsultasi dokter, lalu ada juga active rehabilitation studio yang ada di lantai 5, lalu ada juga ruangan terapi yang dilengkapi dengan alat-alat modalitas, dan ada juga infrared sauna tentunya yang dapat digunakan bagi pasien-pasien sebelum melakukan terapi ataupun sesudah melakukan terapi itu sendiri. Jadi kalau pasien pertama kali datang ke Medifit, biasanya itu konsultasi dokter terlebih dahulu. Setelah dilakukan konsultasi dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, lalu akan merancangkan sebuah program latihan atau terapi yang disesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Setelah itu baru dilanjutkan dengan program-program latihan. Yang membedakan Medifit dari tempat-tempat yang lain, kalau kita lihat ya, di Medifit ini sebenarnya dilengkapi dengan tim medis yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya, yang terdiri dari dokter spesialis olahraga, dokter spesialis rehapedik, dokter spesialis akupuntur, lalu ada juga terapis dan perawat. Selain itu, di Medifit ini kita memberikan treatment atau latihan yang sifatnya one-on-one treatment session. Jadi satu orang dipastikan akan dilayani oleh satu terapis ataupun satu dokter. Selain itu juga di Medifit ini dilengkapi dengan peralatan yang berteknologi dari Jerman. Tadi mungkin saya sudah sempat ceritakan ya, yaitu dilengkapi dengan biofeedback monitor dan card. Jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi mengalami cedera atau injury atau bahkan dalam keadaan yang baik-baik saja tapi ingin meningkatkan performance-nya atau ingin mengikuti perlombaan ataupun maraton di luar sana, mungkin dapat berkonsultasi di Medifit agar kami dapat membantu kalian semua untuk merancangkan sebuah program latihan yang terbaik bagi kalian semua. Nama saya Dr. Tria, spesialis kedokteran olahraga di klinik Medifit. Jadi sebenarnya gini, bahkan sebelum seorang individu, baik dia atlet rekreasional atau dia hanya amatir pemula gitu ya, sebelum dia memulai olahraga apapun, sebaiknya dia berkonsultasi dulu dengan dokter. Jadi untuk apa? Untuk dinilai sebenarnya kondisi dasar, kondisi basic fisiknya itu bagaimana? Apakah dia punya riwayat-riwayat penyakit tertentu? Apakah pada saat itu dia sedang dalam kondisi sakit tertentu? Apakah pada saat itu dia punya cedera otot atau cedera tulang tertentu? Yang hal ini kalau misalnya nggak diperiksa ke dokter, belum tentu akan terdeteksi secara mandiri. Jadi sebaiknya siapapun sebelum memulai olahraga itu harus memeriksakan dulu dirinya ke dokter.
pertama tentunya periksa ke dokter dulu. Jadi sebelum mereka memulai program latihan untuk maratonnya itu, sebaiknya mereka periksa ke dokter dulu untuk mengetahui itu tingkat kesehatan mereka dan tingkat kebugaran mereka itu ada di level apa. Karena kan maraton itu olahraga yang melibatkan endurance atau ketahanan tubuh ya, daya tahan tubuh yang cukup lama untuk jarak yang 42 km itu. Jadi kita akan lihat dari pemeriksaan fisik, kemudian dari sebelumnya dari konsultasi dulu ya, dari konsultasi apakah ada riwayat penyakit tertentu, kemudian pemeriksaan fisik apakah ada kelainan-kelainan pada fisiknya, kemudian tes kebugaran atau fitness test untuk menilai dari dasar itu, dari sebelum dia mulai program latihan itu kondisi kebugarannya itu berada di level apa. Sangat penting karena kan kita kembali lagi kondisi setiap individu itu sangat berbeda-beda, dan yang sangat tidak kita inginkan ketika seorang individu itu berkompetisi itu adalah kejadian yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah sudden death. Nah, sudden death ini itu bisa kita kita lakukan pemeriksaan namanya medical screening untuk mengetahui ada nggak sih dalam individu ini ada nggak sih kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan risiko terjadinya hal-hal tidak diinginkan ini gitu. Jadi kita bisa lihat, oh mungkin dari tekanan darahnya kok agak tinggi, oh kok dari denyut nadinya kok agak tidak stabil. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu plus ditambah pemeriksaan otot-otot muskuloskeletalnya apakah ada kelainan, ada cedera atau tidak. Jadi kita lakukan medical screening itu untuk menghindari risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau cedera saat kompetisi. Pertama, sebaiknya runner sudah mengenal fisiknya sendiri, itu pasti. Kemudian ceritakan apa yang runners tahu tentang dirinya sendiri secara jujur, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi supaya dokter juga bisa menilai dengan lebih baik. Kalau misalnya pernah terasa cedera, sakit atau spasme aja, bilang di mana, lokasi mana, kapan, berapa kali, seberapa sering terjadi seperti itu. Ceritakan semuanya supaya dokter bisa menilai dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dokter sudah menyatakan clear, oke, boleh mulai program training untuk kompetisi tertentu. Dilakukan programnya dengan supervisi tentunya akan lebih bagus. Jangan lupa tentunya selain latihan tetap harus ada recovery program. Jadi bagaimanapun tubuh manusia itu kan tidak dirancang untuk berlatih atau berkompetisi terus-terusan. Harus tetap ada fase-fase untuk pemulihan atau istirahat, bahkan meskipun hanya setelah latihan aja. Kemudian yang ketiga tentunya asupan nutrisi yang cukup dan istirahat yang cukup. Oke, kami baru aja selesai melakukan konsultasi dengan dokter tentang program recovery. Selanjutnya kami akan melakukan salah satu aktivitas dari Medifit, yaitu fitness test. Pengen tahu fitness test seperti apa? Yuk ikutin kegiatan kami selanjutnya. Oke, Mas, kita baru aja selesai melakukan konsultasi dengan dokter dan berikutnya kita masuk ke sesi fitness test. Terus kita akan mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi fitness test dengan menggunakan treadmill. Oke, jadi treadmill ini nanti gunanya untuk mengetahui seberapa besar VO2 max-nya. Jadi nanti VO2 max ini berkaitan dengan daya tahan otot jantung dan paru, seperti itu. Oke, nanti kita coba bareng-bareng untuk sesi fitness test-nya. Untuk program hari ini, terakhir kita tutup dengan stretching dan flexibility supaya recovery programnya lebih maksimal. Oke, langsung saja nanti satu dengan Bang Bari, satu dengan saya. Jadi untuk proses stretching ini kurang lebih kita akan berjalan selama 10-15 menit. Jadi otot-otot yang akan kita stretching ini adalah otot-otot mayor yang kita pakai pada saat berlari. Kita mulai dari calf dulu ya. Oke, thank you banget nih Coach untuk hari ini. Jadi kita tahu nih kekurangan kita apa. Biasanya kita yang ngecek atlet atau member kita sekarang yang dicek. Thank you banget Coach untuk hari ini. Oke, terima kasih. Tadi juga rangkaiannya juga sudah dilakukan sampai akhir. Jadi kita bisa lihat lagi nih, kira-kira nanti evaluasi program latihannya akan seperti apa. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Thank you. Oke, thank you.
Akhirnya kita udah selesai di Medifit, dapat sesi dari Medifit. Gimana coach kesan-kesan di Medifit ini? Oke, kita seru banget ya tadi. Kita sudah melewati beberapa fase, terutama ini buat membantu kita untuk recovery. Jadi kita sudah melewati 4 sesi latihan hari ini. Yang pertama itu adalah pemeriksaan tanda vital dan komposisi tubuh. Ada medical screening oleh dokter. Yang ketiga kita ada fitness test. Ada passive stretching oleh coach. Yes, jadi kita sudah melewati 4 fase itu, di mana fase itu adalah membantu untuk kita melakukan recovery dari program latihan yang memang sudah membentuk asam laktat di dalam tubuh kita. Oke, jangan lupa besok juga ada teman-teman Fastlane Runners yang kesini untuk mengikuti tes dari Medifit. Kita lihat keseruannya besok ya coach. Ya, betul. Ikuti journey kita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita di Cerita Lari. Saya Andre Caprina. Saya Arif. Untuk Cerita Lari. Your World Marathon start here!